persiapan jodoh. Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Gengs, update permiral yuk. Lucu deh, gue kemarin baca-bacain komentar kalian. Kayak ada yang bilang, kok udah nggak update mineral sih? Jelas nih, makanya gue update. Soalnya jujur beberapa produk gue ini udah tinggal dikit banget, udah pada mau habis. Sedih nih. Udah tinggal dikit, mana sekarang tanggal tua ya. Jadi ya udah deh, hemat-hemat aja sampai nunggu gajian. Untungnya produk-produk mineral ini, itu nggak usah banyak-banyak makainya, dikit-dikit juga bisa. Tahu banget deh pokoknya sama modelin orang kayak gue yang irit dan medit. Nah, habis cuci mukanya pakai yang udah tinggal keempat begini, kita langsung pakai glossy tonernya tinggal dikit nih. Kira-kira ya berapa semprot lagi nih bisanya? Pakainya udah secukupnya aja, udah nggak sampai becek, hemat-hemat. Habis itu kita pakai serumnya juga, aduh tinggal dikit juga nih, kita harus ngurek-ngurek ya. Semoga masih ada. Pakainya, nah segini aja udah, 2 tetes aja udah cukup. Terus di tap-tap. Lanjut kita nih ke day cream. Yang kalian harus lihat, tinggal segini dong. Sedih nggak? Nggak apa-apa, udah pakainya irit-irit aja. Asalkan kalian pakainya rajin dan rutin, hasilnya juga bisa going. Ngomong apa sih gua? Ya intinya usaha nggak bakal mengkhianati hasil, gengs. Nah, secinta itu gua sama produknya Mireal karena beber efeknya dengan pakai dikit aja udah beber hasilnya kelihatan. Buruan makanya order langsung sekarang juga. DM ke Instagram mereka atau langsung klik link shop yang di bawah. Tapi kalau kalian mau ngasilin lebih banyak cuan, bisa join jadi reseller dan dropshipper mereka. Pokoknya langsung DM ke Instagramnya aja ya. Gengs, lagi-lagi ada cerita viral nih ya, berbau-bau mistis. Heran ya, di Indonesia nih, ada aja gitu cerita-cerita horor baru. Tapi gue akuin sih, cerita horor kali itu emang seru. Dimana ada heboh-heboh tentang seorang anak yang menghilang 6 hari saat naik gunung dan akhirnya sih ketemu. Tapi yang bikin viral adalah pengakuan dari anak tersebut, yang katanya dia nggak ngerasa dirinya hilang, karena dia merasanya cuman kayak ya semacam tersesat aja gitulah di gunung. Macam 2-3 jam doang, kagak sampai 6 hari. Padahal aslinya orang tuanya udah nangis-nangis no di rumah. Udah dak-dik nih kemana, anak gue udah hilang 6 hari. Nah, tapi kok bisa itu anak yang ditangisin kiranya cuma hilang 3 jam? Udah gitu katanya, di tempat dia hilang dia ditemani oleh sama perempuan misterius gitu. Ya makanya kayak si anak ini slow-slow baik. Cuman pas ternyata setelah ditelusur lagi, sosok perempuan itu nggak pernah ada, gengs. Alias makhluk tak kasat mata. Akan jadi mistis banget kalau begitu ya. Jadi si anak yang sempat hilang ini itu bernama M. Gibran, gengs, yang berusia 14 tahun. Ceritanya pada tanggal 18 September kemarin, si Gibran ini tuh mau naik Gunung Guntur di Garut beserta 13 temannya yang dia kenal melalui media sosial. Jadi ditambah dia totalnya 14 orang ya. Mungkin mereka ini kayak janjian bikin grup gitu. Ya udah, setelah kumpul, mereka ini mulai mendaki lewat jalur pendakian PLP Citiis namanya. Setelah mendaki berjam-jam, akhirnya mereka tiba di pos 3 pada pukul 5 sore. Karena hari ini udah mulai gelap, udah mau maghrib gitu kan. Yang mana pamali naik gunung, nanti diculik wewek gombeng. Akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 3 dan melanjutkan perjalanan menuju puncak gemilang cahaya, menuju Cita itu besok paginya. Di hari Minggu aja lah. Orang mereka ini juga jalannya jalan santuy ya. Kan belum punya pada beban hidup itu. Ya udah 14 tahun. Belum ngerti itu namanya cicilan KPR, masuk sekolah, tagihan air, tagihan listrik. Belum paham semua itu. Ya udah bener aja. Pas pagi harinya di hari Minggu, sekitar jam 4 subuh, rombongan itu melanjutkan perjalanan menuju puncak dari Gunung Guntur buat lihat sunrise. Tapi si Gibran ini memilih nggak ikut, gengs, dan melanjutkan tidurnya. Ngantuk kali dia. Ini nih tipe-tipe anak nih yang kalau dibangunin sekolah pasti susah banget. Sampai pasang alarm tuh tiap menit juga kagak ngaruh. Nggak bangun. Nah, rombongan udah pada pergi duluan tuh buat ngeliat sunrise. Akhirnya turun lagi kan. Pas udah terang tuh sekitar jam 8-an. Yang ngapain juga lama-lama di atas. Balik tuh mereka ke pos 3. Tapi mereka heran karena ternyata Gibran udah nggak ada nih di tenda. Yang padahal kan tadi dia nggak ikut ke atas. Terus kemana nih anak hilang? Dicari kemana-mana nggak ketemu, gengs. Sampai mau sore nih tetap nggak ketahuan si Gibran di mana. Sampai akhirnya mereka lapor ke petugas jaga dan akhirnya dibantu buat nyari sampai malam juga tapi tetap nggak ketemu. Karena itu besok harinya di hari Senin operasi SAR turun tangan. Dibantu juga sama TNI Polri dan sejumlah warga yang pada heboh nyariin si Gibran. Nah, kebetulan memang pada saat itu katanya cuacanya lagi nggak bersahabat, alias turun hujan deras banget dan jadinya itu kabut juga tebal yang membuat pencarian dihentikan pas mau sore hari. Jadi hari itu nggak maksimal lah pencariannya. Besoknya hari Selasa dilanjutin lagi dengan tim yang lebih banyak pula. Karena itu udah kehitung mau 3 hari, gengs. Hilangnya kan dari Minggu tuh, ini udah Selasa. Namun lagi-lagi tidak berhasil. Gibran nggak ditemukan. Besoknya lagi di hari Rabu tanggal 22 September, makin banyak lagi tuh tim yang dikumpulkan buat nyari si Gibran nih, totalnya sampai 100 orang, geng. Coba itu banyak banget berarti yang terlibat dalam proses pencarian tersebut. 100 orang
orang nyari 1 orang hilang. Tapi lagi-lagi Gibran tetap nggak ketemu karena udah cukup lama nih pencariannya dan tidak membuahkan hasil juga. Besok harinya di hari Kamis, wilayah pencariannya itu diperluas dengan jarak sekitar 1,5 km dari lokasi tempat terakhir si Gibran ini berada, atau di pos 3 berarti itu. Karena kalau di hari-hari sebelumnya kan biasanya namanya orang tersesat ya, itu nggak jauh-jauh lah dari lokasi awal. Cuma ini karena udah nggak ketemu-ketemu, ya udah diperluas aja lah. Kali itu orang jalannya emang sejauh itu. Ya udah, pencarian terus dilakukan sampai hari Jumat. Dari pagi tuh sampai sekitar jam 4 sore. Tahu-tahu nih, tim SAR menerima informasi tentang keberadaannya Gibran dari seorang warga setempat. Jadi ada warga di situ yang memang merupakan kuncen Gunung Guntur bernama Pak Adeleji yang menemukan si Gibran ini di kawasan Curug Cikoneng. Di mana lokasi curug itu tuh cuma sekitar 750 meter aja dari pos 3, gengs. Ya maksudnya dibilang jauh juga ya nggak jauh-jauh amat sih. Kalau hitungan untuk naik gunung ya bisa dibilang deket itu mah. Nah pastinya orang tuanya yang datang di situ juga mengucap syukur karena anaknya ini ketemu si Gibran. Dalam kondisi selamat dan baik-baik aja kok, geng. Cuman pas ditanya, kenapa kok kamu bisa nyasar? Ceritanya dia lontarkan itu bener aneh bin ajaib. Jadi tuh, setelah dia ditinggal sama rombongan buat naik ke puncak gunung, perkara dia kan dibangun kagak bangun-bangun tuh, dan dianggap memilih nggak ikut lah. Katanya dia nggak sadar tuh dibangunin sama temennya. Ya kadang tapi kalau masalah seperti ini ya, kita juga suka begitu. Nggak sadar udah dibangun sama emak dari jam 5 subuh, sampai berbusa tuh mulut emak kita. Pas kita melek, aku tahu tuh udah jam 8. Jadinya telat kantor, terus marah-marah. Kenapa nggak bangunin aku, mak? Ya siap-siap aja lu dilempar sama panci ya. Cuman kalau dalam kasusnya Gibran ini, pas dia melek nih, dia bukan ada di dalam tenda, melainkan ada di pinggiran sungai dari aliran Curug Cikoneng tadi. Tapi ya mungkin karena saking bingungnya, tahu-tahu kenapa si Gibran bisa di situ ya, dia juga nggak tahu lah itu di mana pastinya. Orang perasaan tadi lagi tidur di tenda gitu ya, pas melek kenapa gua lagi di curug. Dan menurut cerita Gibran, air sungainya itu jernih banget dan sangat segar untuk diminum. Jadi aus juga kita mau minum bentar ya. Dan pada saat dia berada di tempat itu, kondisi langit itu katanya terang terus, alias kagak pernah malam. Dan dia memang merasanya kayak ngabisin waktunya cuma beberapa jam aja di situ. Dimana dia bertahan hanya dengan minum air sungai tadi aja udah, tanpa makan, geng. Sebenarnya sih katanya ada sosok perempuan berbaju putih dan mukanya ketutup kain putih juga gitu, yang datang menghampiri dia dan menawari makanan berupa kayak nasi sama ikan. Terkena. Dikasih makan apa? Cuman kita nggak tahu tuh, itu ikan goreng, ikan bakar, apa ikan sambal pedas manis. Tapi sama Gibran ditolak. Karena ya kayak nggak kenal aja nih ada orang asing nawarin gue makan. Dan dia merasa juga laparnya nggak lapar-lapar banget lah. Ingat loh, dia ngerasanya nggak 6 hari hilang. Tapi kayak sekitar 3 jam doang. Jadi 3 jam nggak makan ya gimana sih, rasanya masih bisa ditahan lah. Ganjal aja itu, minum sampai kembung perut lu. Nah di sekitar tempat itu pula, katanya dia melihat banyak orang, geng. Yang kayak lalu-lalang gitu, ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda. Yang kelihatannya ya itu orang normal. Jadi dia merasa dirinya nggak tersesat sendirian pada saat itu. Gimana berarti dia nih berada di satu tempat yang ada kehidupan lah. Cuman memang anehnya, semua orang yang dilihatnya itu berpakaian serba putih. Mohon maaf, ngelihat kayak begituan aja udah ganjil banget ya sebenarnya. Ada orang nih rame-rame di gunung pakai bajunya putih-putih dari atas sampai bawah. Ya kotor nggak sih pakai putih begitu di gunung? Kalau emak tahu gua naik gunung pakai putih-putih, ih dijewer. Kayak ngotor-ngotorin baju aja susah nyucinya, tong. Nah tapi keanehan selanjutnya, itu katanya sih dia nggak bisa bersuara juga. Maksudnya kayak mulutnya tuh dikunci, nggak bisa ngomong dan berinteraksi sama orang-orang itu, gengs. Dan padahal kan tadi posisinya dia ditemukan, itu nggak jauh-jauh banget sama pos 3 ya. Yang seharusnya tim pencari juga udah teriak-teriak lah manggilin dia di sekitar situ. Orang sampai akhirnya tim ini kan juga memperluas wilayah pencariannya 1,5 km kan. Berarti wilayah itu juga udah ke cover pencariannya sebenarnya. Cuma di tempat itu, si Gibran nggak mendengarkan suara teriakan apapun dari orang-orang yang mencarinya itu. Banyak banget sampai 100 orang padahal. Cuman ajaibnya si Gibran ini mengaku mendengar suara azan, geng. Subhanallah banget nggak tuh? Jadi kalau di gunung nih tau-tau kedengaran ada suara azan kayak di toa masjid, kan berarti sesuatu banget ya. Dan akhirnya si Gibran itu bisa ketemu. Dia ini tuh mendengar suara dari sang kuncen gunung tadi yang meneriakin namanya. Jadi sebelumnya ada 100 teriakan orang tuh dia kagak denger, tapi ini satu orang yang teriak dia denger. Padahal bener aja, menurut pengakuan anggota tim, mereka sempet loh datang ke lokasi curug itu di hari pertama pencarian, karena kan lokasinya nggak jauh soalnya. Tapi ya di situ mereka nggak nemuin siapa-siapa. Kan aneh banget, mereka udah teriak di sekitar situ, nggak kedengeran nama Gibran dan mereka pun nggak ngeliat si Gibran. Baru deh pas satu kuncen tadi itu teriak di hari ke-6 di sekitaran situ manggil si Gibran. Gibran yang mendengar langsung membalas teriakan tersebut. Yang posisinya dia ini lagi duduk-duduk aja gitu di sekitaran sungai, di bebatuan yang gede-gede. Jadi bisa
bisa dibilang si Gibran ini agak sans juga ya anaknya ya. Santai banget. Dia kagak sadar apa ya kalau orang-orang udah panik banget nyariin dia. Dan yang tadi tuh kondisi Gibran pas dilihat di situ tuh sehat. Cuman ada luka kecil di kakinya aja lah karena dia sempet jatuh gitu. Padahal hitungannya berarti dia kan nggak makan 6 hari. Bayangin cuma minum air doang 6 hari. Dari cerita Gibran itulah kisah menghilangnya ini menjadi kisah mistis. Dan dipercaya Gibran ini tuh telah masuk ke dalam semacam dunia lain. Dimana di dunia nyata itu dia hilang sebenarnya tuh kan 6 hari. Tapi ternyata di dunia lain itu dia cuma merasa kayak ya 3 jam doang lah. Jadi wajar aja. Kalau Gibran ini merasanya belum kayak jadi orang hilang ya sehari aja belum. Mana situasinya kan banyak orang itu katanya pakai baju putih-putih. Suasananya nggak mencekam geng. Nggak kayak merasa aduh gue kemana nih sendirian nih. Gimana sih kalau kalian masih kayak ngeliat banyak orang? Ya ketakutannya tuh nggak seheboh itulah. Cuman kayak aneh aja emang. Kenapa tahu-tahu gue ada di mari ya? Ya ala-ala kayak orang abis mabok. Tahu-tahu bangunnya udah di kamar orang aja udah. Nah cuman memang sih kalau kata warga setempat, tempat Curug Cikoneng itu emang terkenal valid udah angkernya. Jadi pas dengar ternyata Gibran ditemukan di situ, kayak orang-orang di situ kayak oh ya udah pantas aja. Karena banyak banget orang hilang saat naik ke Gunung Guntur itu. Dan tahu-tahu ditemunya di curug itu juga, geng. Awalnya sih curug itu emang namanya tuh Curug Cikoneng atau Curug Bojongkoneng. Sebagaimana nama desa tempat keberadaan air terjun tersebut berada, yaitu Desa Bojongkoneng. Namun kemudian namanya tuh diubah menjadi Curug Bidadari. Karena menurut cerita warga setempat, dulu tuh di air terjun tersebut pernah muncul pelangi. Dan ada yang melihat perempuan cantik banget kayak bidadari katanya yang mandi di situ. Tapi nggak tahu tuh definisi perempuan cantik kayak bidadari menurut dia tuh kayak siapa? Apakah Sandra Dewi atau Jennie Blackpink? Tapi mungkinkah Jennie Blackpink mandi di kali? Nah dari situ makanya dinamakan Curug Bidadari, tempat bidadari pada mandi. Dimana pelangi tadi itu dipercaya menjadi jembatan para bidadari itu dari kayangan atas untuk turun tuh mandi di situ di langit. Daripada repot banget itu bidadari ya. Emang di kayangan kagak ada kamar mandi apa? Pakai mesti turun ke bumi segala begitu? Berasa tinggal di kos-kosan yang kamar mandinya di luar. Ya jangan sampai aja itu pelangi nanti jadi jembatan kayak di bumi juga. Pada pacaran no, sama foto-foto. Ih elah sebel banget gue liatnya. Nah cuma sebenarnya kalau kalian tahu tuh ceritanya dulu di tahun kemarin sih nggak dulu amat. Selain si Gibran ini, itu juga pernah heboh beritanya. Ada orang hilang di Gunung Guntur dan ketemunya di sekitaran Curug Cikoneng itu juga. Malah lebih mistis lagi karena pas ketemu dia dalam kondisi telenji, yaitu kasus menghilangnya seorang pendaki bernama Afrizal pada Juli 2020 kemarin, gengs. Jadi saat itu Afrizal yang berumur 16 tahun mendaki di Gunung Guntur tuh hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sama 4 orang temennya. Nah malam harinya mereka ini sempat begadang tuh sampai jam 2 pagi. Ngobrol-ngobrol kan nyalain api unggun gitu, malam-malam mantep banget. Dan kebetulan mereka mendirikan tindanya di pos 3 juga. Namun saat teman-temannya itu udah tidur nih, terus mereka bangun di jam 5 subuh di hari Sabtunya untuk siap-siap mau naik ke puncak kan. Mereka nih ngeliat si Afrizal udah kagak ada. Lah kemana nih orang kagak ada di tenda? Padahal kan jedanya cuma sebentar banget tuh. Mereka tidur sekitar jam 2 pagi, terus bangunnya jam 5 subuh. Jam 3 sampai jam 4 ngapain orang keluaran sendirian, kan nggak mungkin. Ya udah template itu kayak Gibran. Semuanya pada nyari nih kemana-kemana, kesana kemari itu, tapi nggak ketemu-ketemu. Cuman kalau Afrizal ini lebih cepet sih ditemukannya itu besoknya di hari Minggu jam 9 pagi. Jadi hilangnya tuh sekitar 31 jaman lah berarti. Nggak sampai 6 hari. Dimana tadi tuh dia ditemukannya nggak jauh dari si Curug Cikoneng. Dalam keadaan lemas dan hanya mengenakan celana dalam doang. Yang pasti ditanya, kok kamu bisa di sini? Dan ngapain kamu pakai CD doang begitu? Afrizal mengakunya juga nggak tahu. Yang dia ingat pokoknya lagi tidur di tenda kan. Dan pas bangun-bangun tahu-tahu udah di sini, udah begitu keadaannya. Dan si Afrizal ini juga bercerita. Katanya sebelum dia akhirnya ditemukan tuh, dia melihat banyak orang juga tuh lalu lalang di sekitaran situ, tapi dia nggak bisa berkomunikasi. Persis kayak Gibran tadi tuh. Mulutnya berasa terkunci, nggak bisa ngucapin kata-kata lah. Jadi takut kita mau komentar kalau begini. So itu gengs cerita hilang di gunung. Dan pas ketemu, membawa ceritanya baru-baru jadi kayak horor banget ya. Untung aja sih selamat. Gak terluka ya, terluka dikit tapi sehat sentosa lah. Yang kalau kata orang-orang sih, cerita-cerita begitu tuh kalau bisa sampai hilang biasanya karena melanggar suatu pantangan di daerah tersebut. Dan kayak diumpetin nih sama makhluk-makhluk di situ ke dunia lain. Cuman emang pantangan apa sih sampai dilanggar? Buat kalian yang mungkin tahu, boleh komen di bawah ya. Soalnya kan dari cerita-cerita tadi orang lagi tidur doang kok. Apakah kagak baca doa apa bagaimana gitu? Dan apakah ada yang bisa menjelaskan secara logis kenapa sih Gibran atau Afrizal nih itu bisa sampai hilang sewaktu mereka lagi tidur? Apakah mereka halu nih jalan ngelindur gitu? Apa bagaimana? Boleh komen di bawah ya. Ya pokoknya apapun kegiatan yang kalian mau lakukan harus disertai sama doa dulu ya geng. Sampai mau tidur juga jangan lupa lu baca doa biar selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe bawah buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak. Juga boleh minta like-nya dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herotarifan. Sampai jumpa di kasus Mr. Thing selanjutnya. Assalamualaikum.